Masjid Nabawi. Kan nanti kita bisa balik lagi ke sini one day bersamamu. Alhamdulillah kita udah sampai di Hotel Arkan di Madinah. Halo guys, hari ini kita mau sarapan. Kita tur ke Masjid Nabawi dan tempat-tempat lainnya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau city tour di kota Madinah. Perjalanan menuju Masjid Nabawi. Halo guys, ini kita udah ada di Masjid Nabawi. Insya Allah, ini tenda-tenda yang itu yang kita lihat di internet dan sekarang kita lihat nyata. Insya Allah, Masya Allah. Kita di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita masih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Raudhah. Sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Rasulullah. Semoga engkau mengangkat kami sebagai umat ya Rasulullah. Berikanlah syafaatmu pada kami di hari akhir nanti ya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada di dekat Raudhah makamnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan saat ini kita belum bisa masuk karena kondisinya masih ditutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat tercurahkan untuk Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Yang penting sudah ini. Jadi kalau misalkan nanti ada orang Saya sudah 2 kali. ayo jalan yuk.
Hari ini kita di tempat oleh-oleh. Lihat-lihat guys, kita tawar-tawar sama tukang jualnya nih. Haji, come ya. Hai guys, hari ini kita ada di hotelnya di Madinah bin Daud. Kita mau turun dulu nih guys. Kita keliling-keliling bin Daud. Sini ada baju kaos, jaket. Tuh, ini ada abaya nih. Habibi. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita check off dari Hotel Madinah Arkan Al-Manar Hotel. Jadi kita check out habis zuhur ini. Terus kita mau OTW ziarah di kota Madinah, insyaallah ke Masjid Quba, masjid pertama yang Rasulullah bangun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Terus setelah itu nanti kita mungkin ziarah ke tempat yang lain dan kita balik ke Indonesia jam 10 malam terbang dari Jeddah. Insyaallah sampai di Indonesia besoknya itu siang. Bye. Oke, sebelum kita berangkat, aku mau spam dulu cerita curhat. Iya dong, curhat dong mah. Iya dong. Jadi aku mau curhat. Kalau tadi kan makan siang dan menu makannya hari ini enak banget, tapi sayangnya itu terakhir kita makan siang di sini. Semoga nanti kita bisa balik lagi ke sini one day bersamamu, siapapun, dan bersama jatuh bersama yang lain. Ini barang-barang kami guys, koper-kopernya ini pada menunggu bus datang. Kopernya gede-gede. Semoga aman deh sampai Jakarta, enggak kena ini harapannya. Kita kalau pinawal mulai dari asal buka. Ini adalah Babu Salam atau Tariq As-Salam. Jalan ini yang biasanya Bapak Ibu perlu ketahui, memang biasanya menjadi lalu lalangnya orang-orang menuju ke kota Makkah. Dan utamanya juga kalau kita lurus sekitaran jaraknya 8 km, nanti kita itu akan bertemu dengan tempat ya penampung air Zam-Zam, kemudian tempat suplai listrik, sampai mesin-mesin AC di kota di Masjid Nabawi, di mana pegunungannya memang batuan cadas. Jadi kalau misalkan dibilang kota Madinah ini terlihat indah dan cantik, Zam-Zam itu Bapak Ibu sekalian adalah air yang yang baik dan juga obat. Makanya dari awal pada saat Ibu turun dari bandara kan sudah saya berkali-kali bilang, ayo kita buat perjanjian, insya Allah. Jadi setiap minum air Zam-Zam itu Bapak Ibu sekalian, ucapkanlah doa Bismillah.
kepanasan. Jangan khawatir. هنا يمين يمين يا عربة يمين 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 يلا ارجع 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 كمل ارجع يا بدر. Halo guys, alhamdulillah hari ini kita udah sampai di Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid pertama yang Rasulullah bangun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke guys, di belakang kita ini Masjid Quba. Insya Allah ini suhunya di sini kayaknya sekitar 40-an. Cukup panas, bukan cukup, sangat panas. Kalau di Pekanbaru kan 30. Nah ini naik 12 derajat dari Pekanbaru. Pekanbaru aja panasnya gimana tuh? Ditambah ini, Masya Allah. Halo guys, kelihatan nggak ya? Nih. Tiang-tiangnya Masjid Quba. Masya Allah, Masya Allah. Silau banget di sini. Gelap ya. Gak tahu ini gimana hasil dari video. Kita tag video aja. Halo guys, kita udah sampai lagi di bus. Selesai dari Masjid Quba. Dan ceritakan juga bagi sekalian, Jabal Uhud ini adalah saksi bisu terjadinya ya peperangan Uhud, dan juga insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan ya kita semuanya nanti bisa menemui Jabal Uhud ini di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kenapa Mas kok bisa sampai di surganya Allah? Ya, karena Jabal Uhud ini adalah salah satu tempat yang dimana nantinya insya Allah akan Allah angkat dan ditempatkan kembali di surganya Allah. Dan Jabal Uhud ini sebagai saksi di mana Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwasannya Jabal Uhud ini menjadi saksi Rasulullah pernah mengamanahkan kepada prajuritnya, tapi tidak diindahkan, tidak diindahkan, tidak didengarkan, tidak digubris. Orang-orang tadi pasukan pemanah diamanahkan oleh Rasulullah agar apa saja yang terjadi agar tidak turun maupun bergerak tanpa perintah dari Rasulullah, namun tidak diindahkan. Yang akhirnya Bapak Ibu sekalian, di mana pada saat peperangan Uhud tersebut
kita mendapatkan kekalahan karena apa? Karena rakusnya, tamaknya umat muslim yang tadi telah diamanahkan Rasulullah tapi tidak mengindahkan amanah dari Rasulullah. Dari harta ghanimah. Yang akhirnya apa? Dengan mudahnya fokus dari umat muslim tadi tercerai-berai dan akhirnya dengan mudahnya kaum kafir Quraisy melawan, utamanya mengatakan oleh salah satu kaum kafir Quraisy yang amatlah membenci Sayyidina Hamzah, yang dimana Bapak Ibu sekalian dimuliakan Rahman, pada saat peperangan Uhud ini Sayyidina Hamzah diceritakan meninggal dan kemudian dirobek dadanya, kemudian dimakan hatinya oleh Sayyidina Abu siapa? Oleh Hindun. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Rahman, intinya kita mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud, kemudian kita kembali langsung menuju ke hotel, menuju ke bandara insyaallah. Halo guys, hari ini kita mengunjungi Jabal Uhud, yang mana kisah di Gunung Uhud ini penuh sejarah, yaitu kisah tentang kekalahan umat muslim ketika perang Uhud. Sungguh menyayat hati dan menyedihkan pokoknya kisahnya, ya Allah. Di sini banyak pertumpahan darah para syuhada, para syahid. Semoga kelak kita berjumpa dengan para syuhada dan kita bertemu dengan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa Jabal Uhud? Ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib wa insyaallah wa insyaallah nahnu bikum lahikun. Arahnya dari sana ya 3.000 melawan berapa? 700. Bayangkan logikanya. Kalau kita mengelogikan sebagai seorang manusia modern saat ini, angatlah tidak mungkin kan 3.000 melawan 700 ya. Bisa dibilang berapa berarti lawannya? 4 atau lawatan enggak dari sini? Ada pecahannya kan? Kalau lurus dari jari saya lihat. Ya, pecahan dikit ya. Pas di bawahnya itu terdapat gua Uhud. Ya, pada saat di gua Uhud tersebut Rasulullah dibersihkan luka-lukanya dan kemudian Rasulullah melaksanakan sholat di salah satu tempat ya yang dulunya tanah lapang saja, dan kemudian tempat ini dijadikan sebuah masjid sebenarnya. Namun masjid ini sudah tinggal puing-puingnya saja. Nah, tempat tersebut disebutkan dijadikan sebuah masjid yang namanya adalah Masjid Fasah, tapi hanya puing-puingnya saja. Dan juga Bukit Uhud ini memiliki gua pada saat tempat pembersihannya luka-lukanya Rasulullah, dan gua ini diceritakan sudah bisa dibilang tidak bisa dijamah lagi. Karena apa? Sudah ditutupi guanya. Paham ya? Jadi guanya bukan di atas Bapak Ibu sekalian, melainkan di bawah, di kaki bukitnya, ya. Jadi pada saat peperangan itu terjadinya di sini. Umat muslim arahnya dari sana Bapak Ibu sekalian. Ya. 700 melawan 3.000. 3.000 arahnya dari sana. Terjadi perpecahannya di sini. Sekarang kita mundur dulu, saya jelaskan di peta yang lebih sana. Jadi ini adalah sekilas ya. Orang Madinah utamanya membangun peta ini agar memudahkan orang-orang mengerti. Karena kadang-kadang kita tunjuk, kita jelaskan, kadang-kadang mereka tidak ngerti. Tapi ini adalah sebagai peta tempat terjadinya peperangan Uhud. Bagaimana sih gambarannya seperti ini loh Bapak Ibu. Dan ini dituliskan Madinah. Kalau Bapak Ibu lebih tahu lagi, lebih paham lagi, Madinah ini sebenarnya dulunya adalah Masjid Nabawi. Arahnya. Ya, arahnya umat muslim. Ini ada yang berputar. Yang tadi saya ceritakan bahwasanya ada beberapa memang yang tidak diperkenankan untuk berperang. Contohnya siapa? Contohnya siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak? Ya, contohnya tipikal yaitu dalam artian syarat-syarat orang yang tidak wajib berperang. Siapa? Yang pertama utamanya memang dipilih orang-orang yang siap untuk mendampingi Rasulullah. Di mana dipilih akhirnya beberapa orang-orang yang kaum munafik ini yang diputarbalikkan. Paham ya? Yang sering membalik-balikan kata ataupun tidak mengindahkan perintah Rasulullah, diputarbalikkan mereka. Kemudian juga ada beberapa umat kota Madinah yang dimana masih memiliki tanggung jawab ibunya, ataupun juga yang mungkin istrinya sedang hamil tua. Paham ya? Ataupun anak yang masih belum balik. Nah ini diputarbalikkan oleh Rasulullah. Dalam artian tidak boleh untuk ikut berperang. Halo guys, saatnya kita pulang ke Jakarta. Sekarang kita mau ke gate 113 penerbangan guys.
melelahkan. Kita akan berjalan cukup jauh. Sawah, karena saya nggak tega tinggal ya UPBK. Oke, kita udah ada di pesawatnya. ಅತಿಥಿಗಳೇ ನಿങ്ങളുടെ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ Nanti kita ಅನುಸರಿച്ച് menunggu penerbangan jam 10. Tinggal di tengah. Guys, ini makanan pesawat kita. Kita tadi pesannya ikan. Lihat apa isinya. Kayak makanan kedua ini roti. Ya, dah. Sambil menunggu koper, kita makan ini. Ini dari pesawat tadi, belum dimakan. Ini yang cuci mulutnya agar-agar. Oke guys, alhamdulillah ini kita sampai hotel transit bandara. Jadi ini hotel minimalis untuk penginapan sehari aja di bandara untuk melanjutkan penerbangan selanjutnya. Jadi aku nginap dulu karena besok baru kita berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru. Lumayan sih so far untuk istirahat. Sambil nonton, ada TV-nya. Tuh. Bagus sih. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita penerbangan ke Pekanbaru. Alhamdulillah. Akhirnya kita menuju kampung halaman Pulau Sumatera. Masya Allah, tabarakallah. Drama, nggak drama sih. Ya begitu. Semangat. Bismillah, semoga sampai. Kita selalu pilih yang di jendela. Hamping 2 di International Airport in Pekanbaru. Alhamdulillah, perjalanan terakhir sudah mendarat penerbangan terakhir ini ke Pekanbaru, dan sekarang kita udah sampai di Pekanbaru. Tinggal ngambil bagasi, koper bagasi, lalu OTW ke rumah 3 jam atau 4 jam.